Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita pertama-tama panjatkan syukur kehadirat Allah atas pertolongan Allah, atas taufiknya, sehingga pada kesempatan siang hari ini dalam waktu nanti saya akan bagi dalam 2 sesi. Yang pertama kita kurang lebih 30-40 menit untuk materi, mudah-mudahan waktu cukup, dan setelah itu sampai jam 2 maksimal kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Tema kita kali ini insya Allah manfaat, karena dari sisi masalah manajemen ya, walaupun secara umum manajemen ini punya maksud yang umum ya, tapi kita akan terapkan itu di dalam manajemen keuangan rumah tangga, manajemen keuangan keluarga. Karena biasa di antara problem yang ada sampai pun dalam masalah cerai ya, karena masalah finansial. Ada yang terjadi utang yang menumpuk, besar pasak daripada tiang, artinya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Suami boros, suami tidak pentingkan kebutuhan keluarga, istri juga demikian, kadang belanja tidak mengatur dengan baik, nah, sehingga dalam rumah tangga timbul konflik. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan utarakan materi yang saya susun, walaupun saya tidak pakai PPT tapi saya pakai file Word. Jadi saya perbesar fontnya, perbesar hurufnya, sambil nanti bisa dicatat oleh ayah bunda, ya, oleh ibu-ibu terutama di sini ya yang mungkin banyak hadir. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada para bapak-bapak juga yang hadir, bahkan mungkin yang hadir bersama istri di rumah, mungkin menyimak ini di rumah dengan santai, ataupun yang berada di luar, lagi di kendaraan. Saat ini kita bisa ngaji online dengan begitu mudahnya. Nah, tema kita saya sampaikan dalam file Word ini. Sudah beberapa bahasan saya susun. Sebenarnya ini akan berlanjut, tema ini akan berlanjut. Dan ini tema panjang ya yang saya susun. Tapi akan saya lompat beberapa pembahasan dan nanti kita masuk ke pembahasan sesuai dengan tema manajemen keuangan keluarga ya, atau rumah tangga. Nanti kita akan lihat pengertian manajemen. Manajemen yang dimaksud itu apa ya? Lalu bagaimana mencari nafkah dan raih pahala. Nah, ini motivasi supaya bapak-bapak itu kerja cari nafkah lillahi ta'ala, niatannya untuk raih pahala gitu. Jangan cuma hanya sekadar aktivitas. Nanti akan saya tekankan di sini. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah nafkah kepada keluarga itu lebih didahulukan. Kadang sebagian suami itu mendahulukan sedekah untuk diberikan kepada anak yatim, pada orang miskin. Bahkan ada yang motong hartanya untuk dizakatkan semua begitu. Sampai dia tidak punya nafkah. Saat ini di masa-masa pandemi akan dia rasakan sangat sulit sekali. Karena salah strategi dalam pengaturan sedekah dan juga nafkah bagi keluarga, sehingga ada yang terbengkalai di situ. Jadi syariat Islam ingin mengatasi itu ya. Kemudian Islam mengajarkan untuk bekerja. Lalu kita nanti bahas keutamaan mencari nafkah. Pokoknya jangan sampai mengemis. Saya cuma singgung sedikit aja di sini karena ini poinnya banyak sebenarnya. Bahkan saya punya pembahasan ini dalam jangan sampai mengemis ini, saya sampai dalam beberapa ini ya lembar saya tulis waktu itu ya. Saya tulis sendiri dalam fikih as-su'al, yaitu fikih meminta atau mengemis, ada di rumaiso.com. Kemudian, nah pentingnya di sini nafkah keluarga bagaimana, rinciannya seperti apa ya. Nah, sampai terakhir kalau sudah ada nafkah berarti ada pemasukan, kita atur keuangan tadi. Baik, coba ayah bunda atau ibu-ibu terutama di sini bisa perhatikan ini. Manajemen itu artinya apa? Manajemen itu artinya planning, ada perencanaan di situ. Organizing, artinya kita tentukan
kita atur nanti dikeluarkan untuk apa saja. Actuating berarti kita aktualisasi, kita laksanakan sesuai dengan yang kita sudah planningkan dan organisasikan tadi. Kemudian terakhir itu adalah pengawasan atau controlling. Ini pengertian manajemen secara umum ya. Saya saat ini lagi konsentrasi di manajemen pendidikan. Nah, dalam pengertian manajemen pendidikan juga sama seperti itu. 4 poin ini ada pasti. Nah, manajemen keuangan itu berarti pengaturan pemasukan dan pengeluaran sampai pada pengembangan harta. Nah, yang kita baru bahas yang pertama ini, pengembangan harta nanti kita bahas dalam istilah iddikhar, yaitu menabung dan menginvestasikan dana kita. Nanti ini ada pembahasan tersendiri. Nah, coba diperhatikan di sini jamaah sekalian, mencari nafkah dan raih pahala. Nah, ini perlu ditekankan di sini ya. Mencari nafkah untuk keluarga termasuk bentuk ketaatan dan kurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah, dan kita dapat masukkan itu dalam ibadah. Kita dapat masukkan itu dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman tentang masalah mencari nafkah ini, itu termasuk ibadah karena dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 233. Di sini disebut mencari nafkah. Ya, dan Allah motivasi itu berarti di sini adalah perintah. Terus dalam ayat lain dikatakan lagi tentang masalah nafkah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu hendaklah berikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang susah dalam hal rezeki artinya dia sudah bekerja ya, dan dapatnya segitu, dapatnya pas-pasan. Ya sudah, dia nafkahkan sesuai yang ia mampu. Allah tidak mengukulkan, di sini ditekankan di sini ya. Yang sedikit tadi itu Allah tidak mengukulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya nafkah tidak dipaksa melebihi dari kemampuan kita. Nah, nanti tentang masalah kemampuan ini akan saya singgung ketika kita bahas pengaturan nafkah untuk keluarga. Juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, ini poin penting di sini ya. Nah, cari nafkah, tapi di sini diberi catatan tabtagi biha wajah Allah, untuk menggapai wajah Allah, artinya ridha Allah. Jadi dia memang niatannya untuk ibadah saat mencari nafkah. Coba perhatikan lagi di sini jamaah sekalian, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Jika seorang berinfak kepada keluarganya dan ia berharap pahala, maka baginya adalah sedekah, maka baginya adalah sedekah. Di sini diberi catatan, dia cari nafkah, dia berinfak untuk keluarga. Nah, niatannya di sini adalah meraih pahala. Jadi bukan hanya aktivitas duniawi semata, gitu. Coba lihat pembahasan berikut ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi yang mencari nafkah terhimpun padanya dua hal. Nih, Bapak-bapak tolong perhatikan ini nih. Yang pertama, dia kerja berusaha cari nafkah. Namun yang kedua harus ada lagi adalah berniat mendapatkan pahala. Niatan ini nih yang saya garis bawahi di sini. Karena sebagian kerja cuma tahu, saya pergi jam 7, pulang jam 4 sore. Ya. Besoknya lagi seperti itu. Dia tidak tahu kalau aktivitas itu adalah jadi ladang pahala untuk dia.
Padahal itu bisa jadi ladang pahala di situ ya. Hal ini tentu berbeda jika seorang hanya mencari nafkah. Ini dari dua poin tadi ya. Dia mencari nafkah karena itu sudah menjadi kebiasaan dia, tanpa menghadirkan niat untuk meraih pahala. Walaupun nafkah yang diperoleh itu sah secara hukum. Walaupun dia tidak berniat mendapatkan pahala di sini, artinya tidak ada niatan ini ya. Tetap nafkahnya ya sah. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan pahala dengan dia itu mencari nafkah. Nah, apa fungsinya dengan adanya ini ya? Mencari nafkah kemudian disertai mendapatkan pahala. Tentu kalau dua ini ada, dia kerja bukan hanya sekadar kerja. Yang ada ketika dia kerja karena dia ingin raih pahala, tentu dia berusaha cari ridho Allah. Yang haram tidak mau dia terjang. Duit haram tidak mau dia ambil gitu. Dia cuma mau ngambil aja yang halal karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib dan cuma mau menerima dari yang thayyib saja. Ya Allah cuma menerima dari yang thayyib. Ya. Kalau orang cari pahala, tentu dia timbang-timbang ini. Dengan saya ambil uang ini kok satu ruangan semua dapat duit ya tiba-tiba ini ya. Jangan-jangan ini duit haram itu ya. Maka dia pikir-pikir, wah ini duit apa ini ya? Dia cari tahu, dia sebelum menikmati uang tersebut, dia timbang-timbang dulu. Sama kalau dia misalnya berbisnis, dia jualan, dia punya toko, dia jualan online, dia timbang-timbang lagi. Transaksi yang saya sudah lakukan ini, sudah halal atau belum? Nah itu dampak baik dari orang yang berniat mendapatkan pahala ketika kerja. Itu dampak baiknya ya, dampak baik ketika seorang itu meraih pahala ketika kerja. Beda kalau orang itu tidak meniatkan seperti itu, maka dia kerja asal-asalan. Yang penting duit ada gitu. Dia nggak tahu nanti bawa pulang ke rumah itu yang dia suapin pada istrinya itu apa, dia nggak peduli. Yang penting istri saya bisa hidup, kata dia. Anak-anak bisa senang, anak-anak bisa sekolah dengan baik, kata dia. Padahal jadi biang masalah itu dengan harta haram. Nah, jadi kita dapat menggolongkan di sini jamaah sekalian, manusia menjadi 3 ya. Ada yang pertama, ini enggak gerak ya, sebentar. Saya keluar dulu. Layarnya enggak gerak ya. Layarnya nggak gerak di situ itu. Terus tak gerakin. Oh, sinyal saya. Sebentar. Kuota saya habis ya. Coba kasih saya sinyal dulu. Sebentar. Ada pakai apa? Romaisa TV? Ya. Sebentar ya. Sebentar jemaah, saya lagi sesuaikan sinyal dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Coba kita lihat, kita dapat menggolongkan manusia. Suara masuk ya? Ya. Kita dapat menggolongkan manusia menjadi 3. Ada yang pertama yang meremehkan mencari nafkah, artinya dia tidak cari nafkah sama sekali gitu. Padahal ia mampu kerja, dia bukan orang yang cacat fisik gitu. Nah, orang yang masuk golongan pertama ini, ia berdosa. Ya. Ia berdosa. Nah. Golongan pertama ini berdosa. Nabi SAW katakan untuk orang seperti ini, kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqutu. Seseorang cukup dikatakan berdosa, seorang dikatakan berdosa ya, jika ia melalaikan orang yang ia wajib memberikan nafkah. Ia melalaikan orang yang wajib ia nafkahi. Orang yang wajib ya ia nafkahi. Nah, dia lalai di sini.
Ini nggak boleh. Yang kedua, orang yang memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena sudah jadi kebiasaan atau adat, yang kita sebut adat. Ia tidak berniat, ia tidak berniat mendapatkan pahala. Ya, jadi sudah jadi kebiasaannya. Saya pergi tadi seperti saya sebut ya, pergi kantor jam 7, pulang jam 4 sore gitu ya. Tahu, oh saya laki-laki, saya pergi kerja gitu. Tapi tidak ada niatannya sama sekali untuk raih pahala di situ ya. Maka ia tidak mendapatkan pahala. Namun mencari nafkahnya dianggap sah, tetapi tidak diberi ganjaran. Ya, mencari nafkahnya dianggap sah, tetapi tidak diberi ganjaran. Nah, ini bisa dilihat juga pada dalil karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, gitu ya. Jadi karena dia tidak niat raih pahala, maka dia tidak mendapatkan pahala di situ. Terus yang ketiga, ia mencari nafkah untuk keluarganya dan berharap pahala dari Allah. Dia cari nafkah untuk keluarga dan berharap pahala dari Allah. Nafkahnya sah. Nah, ini yang kita sebut baik ini ya. Ini sudah cari nafkah, yang kedua dia berharap pahala dari Allah. Nafkahnya sah dan ia mendapatkan pahala. Inilah tingkatan paling mulia bagi orang yang mencari nafkah. Jadi kalau bisa para suami yang bekerja, perhatikan poin yang ketiga ini. Dia cari nafkah, kemudian berusaha untuk berharap pahala dari Allah dengan dia mencari nafkah tadi, sehingga dia akan memenuhi aturan syariat. Ya, ketika syariat suruh untuk cari yang halal, maka dia cari yang halal. Ya, syariat larang untuk bekerjanya seperti ini, maka dia itu hindari dan seterusnya. Nah, terus kita lihat nafkah kepada keluarga itu lebih didahulukan ya. Ini ingat ya, para ayah, sebelum kita ngatur keuangan, ini ingat, nafkah keluarga lebih penting dulu ya. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dikatakan 1 dinar, tadi dibahas dinarun, berarti 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan, yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Dibandingkan, nah ingat di sini ya, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Lihat ya, tadi itu padahal sudah disebutkan amal-amal baik nih. Untuk fisabilillah, terus untuk memerdekakan budak, untuk orang miskin. Lalu dibandingkan nih dengan nafkah untuk keluarga. Lalu dikatakan, maka pahalanya lebih besar untuk keluarga. Nafkah pada keluarga pahalanya lebih besar. Maka Imam Nawawi itu membuat judul bab dalam Sahih Muslim, keutamaan nafkah untuk keluarga dan hamba saya serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkahnya untuk mereka. Dalam syarah Sahih Muslim dikatakan nafkah kepada keluarga itu lebih utama dari sedekah yang hukumnya sunnah. Jadi tolong bapak-bapak, ada keluarga yang lebih dipentingkan di sini. Ada anak-anak kita butuh sekolah, ada istri juga butuh kebutuhan gitu. Ada sebagian ayah yang tidak peduli itu, dia infak pada fakir miskin, dia bantu orang-orang yang susah. Tapi dia lupa keluarganya sendiri susah sebenarnya. Ini skala prioritas yang tidak tepat. Ya, skala prioritas yang tidak tepat, yang ini perlu diluruskan gitu ya. Jadi kita tidak hanya sedekah, mesti kita atur sedekah tadi. Terus Islam itu mengajarkan untuk bekerja. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Ayul kasbi atyab. Qal amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur. Wa Rasulullah, mata pencarian atau kasab apakah yang paling baik? Yang paling thayyib, ya itu kan kalimatnya.
Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur yang diberkahi. Ya, setiap jual beli yang mabrur yang diberkahi. Nah, di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan kalau kita disuruh kerja yang paling utama dengan tangan sendiri, dan berdagang juga ya, berdagang ini termasuk pekerjaan yang baik. Ya, termasuk pekerjaan yang baik. Yang penting nanti di sini dikatakan mabrur berarti diberkahi, tentu saja mengikuti aturan. Ya, aturan dalam jual beli itu bagaimana? Itu nanti yang akan dibahas dalam pembahasan para ulama kalau bahas tentang masalah fikih harta haram gitu ya. Seperti dijelaskan kalau ingin tahu panjang lebar di buku Ustadzuna Dr. Rewandi Tirmidzi dibahas tentang itu secara detail. Maka kalau bekerja, pahalanya jelas seperti dalil sebutkan sebelumnya, itu sangat luar biasa ya. Kita kalau mencari nafkah dengan baik, maka memberi nafkah itu termasuk sedekah. Terus harta yang dinafkahi itu semakin berkah dan akan diberi ganti. Ya, Bapak keluarkan nafkah, kemudian itu pasti akan diberi ganti lagi gitu dengan yang lebih baik. Terus setiap orang akan dimintai jawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya ataukah tidak. Ya, karena tadi seperti saya sebut ada sebagian kepala keluarga malah melalaikan keluarganya dalam hal nafkah. Kemudian kita juga memperhatikan nafkah keluarga akan mendapatkan penghalang dari siksa neraka. Karena Nabi SAW katakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. Ya. Ini pembahasannya bisa termasuk dalam hal ini adalah pembahasan nafkah. Nah, poin berikutnya, jangan sampai mengemis. Ya, jangan sampai mengemis. Nah, ini kita hindari itu. Karena Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan diri. Seorang muslim tidak boleh menghinakan dirinya. Mengemis itu menghinakan diri ya, jamaah sekalian. Seorang muslim tidak boleh meminta-minta, yaitu minta-minta sedekah atau menampakkan diri sebagai orang yang meminta-minta, alias jadi pengemis, gak boleh. Kerja. Terus orang yang berkecukupan atau punya kemampuan untuk bekerja dilarang minta-minta. Ya, dilarang dia meminta-minta, dia mampu kerja gitu. Jangan jadi pengemis. Kemudian yang kelima, minta-minta di sini yang dimaksud adalah minta zakat, sedekah sunnah atau kafarat gitu ya. Terus yang keenam, orang yang minta-minta atau menampakkan diri sebagai orang yang butuh seperti ini tidak halal mengambil harta yang diberi. Terus yang ketujuh, jika seorang butuh pada sedekah di mana ia termasuk orang yang butuh karena fakir, ya, atau karena dia butuh sedekah karena memiliki penyakit kronis atau tidak mampu bekerja, ia boleh meminta-minta, namun sesuai kadar kebutuhannya dengan syarat. Ya, dan di sini ada pakai syarat nih, tidak menghinakan diri, tidak mendesak-desak saat meminta, tidak menyakiti orang yang memberi. Ya, tidak menyakiti orang yang memberi. Adapun di sini meminta yang masih dibolehkan, misalnya meminta air untuk diminum, tidaklah masalah karena ada perbuatan dari Nabi SAW akan hal ini. Juga yang kedua, meminjam suatu barang atau minjam uang, boleh. Memang kalau catatan di sini minjam uang ya tentu harus tahu diri. Itu uang pinjaman. Bukan kita pakai bebas gitu saja tidak mau kembalikan gitu ya. Terus yang ketiga, meminta sesuatu yang sedikit. Seperti meminta tolong karena tali sandal yang terputus dan seterusnya. Terus jika seorang diberi harta yang halal, bukan karena mengemis dan menzalimi diri sendiri, di mana pemberian ini boleh-boleh saja diambil berupa harta zakat, kafarat, sedekah sunnah atau hadiah. Ulama Hambali mengatakan mengambilnya itu wajib. Artinya kalau kita dikasih, misalnya kita berhak dapat zakat ya, kita bisa menerimanya. Ini juga pendapat dari Imam Ahmad menurut ulama lain. Ini ringkasan tentang Islam itu mengajarkan tidak mengemis gitu. Kalau contoh sederhana saya ringkaskan di sini. Kita berusaha untuk jaga diri, tidak minta-minta, misalnya minta traktir atau salam tempel gitu ya. Ya, kalau untuk memulai meminta sebaiknya jangan. Namun jika diberi jangan ditolak. Ya. Jika diberi jangan ditolak. Ingatlah sabda Nabi SAW, fa innal yadal ulya afdalu min yadil sufla. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah.
Nah, sekarang kita lihat nafkah keluarga ya. Sebelum masuk ke manajemennya. Disebutkan dalam ayat alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru. Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula dia beri. Ya, sampai-sampai di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW itu katakan kepada Hindun ketika nafkahnya itu kurang, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya, yaitu harta suami, yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar yang ma'ruf, yang patut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi yang jadi patokan kata para ulama dalam hal nafkah adalah pertama mencukupi kebutuhan, ini ya kata kuncinya ya. Kemudian yang kedua melihat kemampuan. Tuh. Ingat di sini ya. Bagaimana kita itu mengeluarkan nafkah, lihat mencukupi kebutuhan, dan yang kedua melihat dari kemampuan. Nah, ini standarnya ya. Nah, adapun rincian nafkah saya pernah bahas juga di kajian Nusaibah. Ya, rincian nafkah wajib itu adalah sebagai berikut. Ada situ makan. Makan di sini ya ada lauk pauknya tentu. Terus kaitannya dengan pakaian, tentu pakaian ini dilihat dari urf juga kemampuan ya. Alat mandi dan bersih diri, alat masak dan makan, tempat tinggal nggak mesti punya rumah baru, meskipun sewa nggak masalah. Yang ketujuh perabotan, yang kedelapan penyejuk ruangan, yang kesembilan ya pembantu, ya ini disebut dalam Al-Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i. Nah ini 9 hal ini nafkah wajib nih. Namun nanti dilihat dari urf juga masing-masing. Namun rincian nafkah di atas tetap melihat juga pada urf. Ya, kita memandang pada urf kebiasaan masyarakat gitu. Karena nggak semua masyarakat mesti punya pembantu. Ya, karena kaidahnya al-adatu muhakkama, adat itu bisa dijadikan sandaran hukum, atau ada kaidah al-ma'rufu urfan wa kal masyruti syartan. Ya, kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi. Ya. Bagaimana jika istri tidak dinafkahi karena suami pelit? Ya, tadi sudah dikatakan pada hadis Hindun tadi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar yang ma'ruf. Nah, sekarang ini bahasan intinya. Manajemen keuangan rumah tangga. Aturan pertama atau kaidah yang pertama, ingat pengeluaran itu bersifat pertengahan, tidak israf dan taktir. Lihat ya. Kita diperintahkan untuk al-iktisad. Al-iktisad itu fi an-nafaqah al-manziliyah, itu maksudnya manajemen keuangan rumah tangga di mana harus bersifat pertengahan. Pertengahan itu kita sebut dengan iktisad. Tidak boleh israf. Israf itu apa? Israf itu mengeluarkan harta untuk jalan haram walaupun sedikit, atau untuk jalan mubah yaitu secara berlebihan. Kita dapat katakan berarti israf ini gunakan untuk yang haram atau berlebih-lebihan. Jadi pembelanjaan harta tidak seperti itu. Kemudian ada lagi taktir. Taktir itu apa? Taktir adalah pelit dalam mengeluarkan nafkah. Pelit gitu. Jadi kita tengah-tengah, tidak israf, tidak berlebihan, ya tidak juga sampai meremehkan, tidak dikasih nafkah begitu. Ya. Kalau dalam ayat disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan. Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Tidak berlebihan, tidak pula kikir. Ya. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sebentar, ada coretan nih. Saya masuk lagi. Coba kita lihat di sini, berarti dari sini kita simpulkan seperti kaidah di atas tadi ya. Tidak berlebihan dan tidak serba kurang. Tengah-tengah. Itu kaidah utama. Terus yang kedua, untuk memanage ya, keuangan adalah kita buat perencanaan anggaran rumah tangga. Ya, kita buat perencanaan anggaran rumah tangga. Maaf, ini masih ada coret-coret. Dibuat misalnya ini bulan November ya,
kita mau buat ya biasanya kita pakai kalender Masehi karena gaji diterimanya biasanya di akhir bulan pakai kalender Masehi gitu ya. Jadi kita pakai standar itu. Jadi misalnya untuk bulan Desember dia sudah rencanakan di bulan ini November ini saya bisa tekan biaya apa sehingga nanti bulan November bisa dipakai untuk apa saja. Terus yang ketiga, berbelanja sesuai kebutuhan. Ingat ya, berbelanjanya sesuai kebutuhan. Maaf, banyak coret-coret. Ya, berbelanja sesuai kebutuhan. Nah, ingat, kebutuhan itu ada 3 macam. Kalau dalam bahasa kita sih primer, sekunder, tersier ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kebutuhan ini dikenal dengan kebutuhan primer itu namanya doruri. Yang tidak bisa hidup kecuali dengannya. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, butuh pakaian, butuh obat. Kemudian ada yang kedua sekunder itu haji, namanya haji. Bisa saja hidup tanpanya. Tapi kalau tidak ada, susah, kesulitan. Seperti saat ini kita butuh listrik, butuh telepon, butuh gadget gitu ya. Nggak ada paket untuk HP saja, kita pusingnya bukan main. Juga ada kebutuhan yang tersier gitu ya, seperti seorang memiliki 2 mobil, 2 rumah, padahal kebutuhannya hanya 1. Nah, itu namanya kebutuhan tersier. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan, ya kan, sebagaimana pembahasan sebelumnya disebutkan, kita belanjanya itu sesuai kemampuan. Ya, kita belanjanya itu sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan kebutuhannya dia tulis tapi kemampuannya terbatas gitu. Yang salah besar pasak daripada tiang, kebutuhannya banyak gitu ya. Kebutuhan banyak sekali gitu. Dia sebutkan semua kebutuhan itu dia tulis. Tidak ada skala prioritas untuk primer, sekunder, tersier gitu ya. Kebutuhan banyak. Nah, kemampuannya pas-pasan. Ya, pas-pasan. Nah, ini musibah di sini nih. Misalnya ada kebutuhannya 15 juta dia tulis. Sedangkan gajinya hanya 5 juta. Kemampuannya 5 juta. Maka yang ada di sini ini karena ada selisih, pasti di sini ada cari utangan. Ya. Cari utangan di sini. Untuk nutupi selisih 10 juta tadi. Kebutuhannya segini nih ya. Nah, dia paksakan misalnya kredit ini kredit itu gitu ya. Akhirnya kebutuhannya numpuk, kemampuan ini tidak tercukupi, ya sudah, kartu kredit dia jalan tuh. Pusing dia mikir utang lagi. Nah, ini karena tidak pertimbangkan ini, ada belanja sesuai kemampuan ya, walaupun kita lihat kebutuhan tadi di atas. Nah, kemudian yang kelima di sini ini aturan berikutnya lagi ya yang perlu diingat, berbelanja dengan bijak. Artinya sering bertanya, kenapa kita belanja ini dan itu? Nah, ini belanja dengan bijak di sini artinya butuh diatur. Kita misalnya kalau belanja baiknya buat list dulu, listnya kita taati, kita buat perencanaan ketika belanja, list ini kita ikuti gitu. Bisa jadi kita tuliskan harga perkiraan ya. Kemudian ambil barang sesuai daftar belanja. Kemudian kita kadang memanfaatkan diskon-diskon untuk kejar murah gitu ya. Kadang kita punya pedagang yang kita biasa langganan dengan dia sehingga kita dapat harga murah bisa. Juga kita bisa belanja secara borongan sehingga kita dapat harga lebih murah daripada beli secara eceran. Tuh. Ini strategi-strategi aja. Artinya intinya belanja dengan bijak gitu ya. Tidak harus semuanya diborong gitu. Kalau sudah ada list belanja, manut saja pada list belanja. Kembali ke tadi, kemampuan kita bagaimana, isi dompet kita seperti apa. Baru selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ingat tidak mesti membeli yang baru. Ya, tidak mesti membeli yang baru. Nabi SAW itu pernah punya wadah, wadahnya pecah. Nabi tambal itu wadah tadi, tidak beli baru. Beliau malah nambal dengan perak. Tanda Nabi SAW tidak boros-boros untuk punya barang gitu, enggak. Kalau ada barang masih bisa dipakai, beliau berusaha untuk pakai. Kemudian prinsip berikutnya lagi, ini dicatat tebal-tebal. Jauhi berutang. Ya, jauhi berutang.
Termasuk kalau istri lihat suami sering berutang, dinasihati. Istri juga demikian, jangan paksa-paksa suami untuk berutang gitu. Karena Nabi SAW saja sampai berdoa agar dijauhi dari utang yang berat. Coba lihat doa Nabi SAW bagaimana ya. Para jamaah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya utang. Nah, kalau kita pelan-pelan ikuti 7 langkah ini, kita ulang ya. 7 langkah ini insya Allah manajemen keuangannya tidak besar pasak daripada tiang. Pertama tadi, ya kita iktisad, bersikap pertengahan ya, iktisad. Ya, iktisad. Pertengahan. Tidak israf, tidak boros. Ya, tidak taktir. Tidak meremehkan juga. Terus yang kedua, buat rencana anggaran rumah tangga. Buat anggaran yang jelas gitu. Ya, ini prioritas bayar utang ini, kemudian yang mesti dia keluarkan apa. Nanti suami nggak mesti kasih uang belanja gaji semua kepada istri, walaupun di sebagian urf masyarakat kita seperti itu. Namun ini bukan harus gitu ya. Suami bisa ngatur itu, dia kasih untuk tabungan berapa, kemudian nanti kasih istri sesuai dengan nafkah itu bagaimana, sesuai kebutuhan, kemampuan gitu ya. Kebutuhan, kemampuan. Nah, nanti baru diatur rencana keuangannya untuk bulan berikutnya. Oh, nanti gaji ini nanti dipakai untuk bayar utang dulu, kemudian sisihkan lagi untuk nafkah, kemudian sisihkan lagi kalau memang waktunya bayar zakat karena sudah sampai haul, maka nanti dia keluarkan zakat, ya kan? Baru kemudian ya, mungkin ada yang bisa disimpan, ada yang bisa diinvestasikan, ya. Kalau ada sisa, kalau tidak ada sisa ya sudah manfaatkan sesuai dengan kebutuhan tadi gitu. Nanti kebutuhannya juga nanti dipertimbangkan, ada doruri, primer, ada haji, yaitu sekunder, ada tasini, tersier gitu ya. Nah ini pakai skala prioritas. Jangan yang prioritasnya di tersier, sedangkan primer dan sekunder itu tidak tertangani gitu. Kemudian belanja ingat sesuai kemampuan. Nah kemampuannya 5 juta, kebutuhannya 15 juta. Nah, pasti sini cari utangan, bahaya nih ya. Kemudian berbelanja dengan baik serta ya sering bertanya kenapa kita belanja ini dan itu. Artinya belanja yang bijak di sini. Buat daftar belanja ikuti itu. Kemudian kalau bisa manfaatkan diskon-diskon lebih baik, punya hubungan baik dengan pedagang sehingga bisa dapat harga murah dan seterusnya. Nah, baru yang keenam itu adalah selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak mesti kita membeli barang yang baru. Ingat di situ. Tidak mesti kita membeli barang yang baru. Ya. Kemudian yang terakhir, ini prinsip paling penting, jauhi berutang. Jauhi apa? Berutang. Nah, ini prinsip yang bisa dijalankan untuk mengatur keuangan rumah tangga. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Silakan jika ingin bertanya, monggo. Masya Allah, ya Pak Ustaz. Ada 7 poin penting ya Ustaz dalam mengatur keuangan. Sebenarnya harusnya gampang. Ada 7 poin pentingnya harusnya gampang, cuman ya kadang-kadang godaan kanan kiri Ustaz. Belum lagi tetangga beli ini panas Ustaz. Semangat lagi, Masya Allah. Makanya Masya Allah Islam mengatur sampai sedikit Ustaz. Itu karena akan bacakan pertanyaan boleh Ustaz? Iya, silakan. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit nih. Nah, anak akan bacakan pertanyaan dulu dari seorang ibu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Kebetulan kami sudah memandikan anak ke pondok dan hafal 30 juz di usia 15 tahun, kelas 9 SMP. Nah, dikarenakan kami ingin ke depan anak ada nafkah yang baik, maka rencana kami sekolahkan ke SMK Telkom. Hanya kami khawatir kalau hafalan Qurannya hilang ke SMK umum, Ustaz. Dan pergaulan yang ikhtiar dengan lawan jenis. Apakah keputusan kami menyekolahkan Ananda di SMK umum tersebut baik atau boleh menurut pandangan syariat? Apa kelebihan dan kekurangannya? Karena SMK lebih mudah dalam mencari nafkah buat ke depan, khususnya di bidang IT RPL.
dan juga masih dapat berguna untuk dakwah Islam. Apalagi Anda anak pertama dan masih ada 3 adiknya yang lain dibiayai, sedangkan suami beristri lebih dari 2 dan anak lebih dari 10. Syukur, jazakallahu khairan atas jawaban Bapak. Ya, tafadhol Ustaz. Anak sudah hafal Quran, namun anak intinya butuh skill untuk nafkah ya. Sepertinya anak laki-laki ya itu ya. Iya Ustaz, anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Iya, masalahnya kalau akhirnya di sekolah umum, ya hafalan sulit dijaga nih. Kecuali kalau dia, mungkin saran saya lanjut pesantren saja. Karena begini ya, ilmu itu bukan hanya sebatas ilmu Al-Quran ya. Kalau saya sih masih nganggap masih biasa gitu kalau untuk zaman ini gitu ya. Jadi kalau mau lanjut pesantren terus seriusi lagi belajar agama. Karena ilmu nggak sebatas dengan Al-Quran. Saya yakin kalau hafal Al-Quran pun fikih pun belum paham gitu. Ya, fikih nggak bisa dia bahas tuntas gitu loh. Dia pecahkan masalah fikih sholat aja belum tentu bisa jawab. Dengan kemampuan hafalan itu belum cukup. Apalagi tidak bisa memahami ayat-ayat gitu loh. Nah, sehingga saran saya, kalau memang sudah terjun ke dunia agama, ya masuk di situ saja gitu loh. Serius belajar agama, skill nanti bisa dipelajari dengan skill dengan kemampuan dia ini ya, kemampuan dia mengajarkan ilmu. Nah ini dalami di sini, maka dalami ilmu baik-baik. Gitu, jangan separuh-separuh kalau belajar. Kalau bisa mulai dari bahasa Arab didalami gitu. Karena ini saya yakin kalau cuma konsen di hafalan, tahfidz belum tentu bisa bahasa Arab. Padahal untuk dalami itu harus bisa bahasa Arab gitu ya. Maka dalami bahasa Arab, baru terjun di bidang agama yang ia sukai. Nah kalau sudah konsen di situ, jangan khawatir rezeki Allah yang ngatur ya, Bu. Atau bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya ya, Allah yang ngatur ya. Dia bisa jadi punya kemampuan dalam pengajaran agama bagus, dia bisa buka kursus-kursus, bisa punya pesantren, bisa hidup dari situ, bisa menulis buku, bisa macam-macam gitu kan. Tidak hanya dengan skill IT gitu kan, enggak. Apa orang kalau belajar agama itu jadi jatuh miskin juga? Enggak kan. Enggak seperti itu juga mindsetnya. Jadi bisa dipahami ini baik-baik. Ya, konsen saja, karena sayang banget kalau sudah hafal Al-Quran terus ya cuma sekadar ilmu dunia saja. Saya yakin dia tidak bisa mempertahankan hafalan nih kalau tidak pernah dimurojaah. Sayang seperti itu. Maka dalam serius lagi belajar agama lagi sampai bahasa Arab, jangan cuma konsen dengan Al-Quran saja. Dia hafal Al-Quran tidak bisa paham juga Al-Quran, cuma sekadar hafalan pun juga kurang manfaat, mohon maaf ya. Karena bukan di situ sebenarnya modalnya. Modalnya itu bukan hafalannya, namun bagaimana Al-Quran itu bisa dipraktekkan gitu loh. Itu kuncinya di situ. Wallahu a'lam. Masya Allah, sebenarnya kalau memang ingin fokus, lebih fokus di pesantren aja. Iya, jangan bercabang-cabang, pikiran jangan bercabang-cabang gitu loh. Kalau ingin fokus ke sesuatu, fokus ke situ. Orang yang fokus pasti dia dapat hasil gitu. Kalau pikiran bercabang ya dunianya dapat, ya agamanya dapat, tapi nggak semua secara utuh. Ya. Ya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, Pak Ustaz. Ini sebenarnya sudah ada yang mengacu Ustaz dari tadi untuk ini Bapak Ikram Takbir. Bapak Ikram Takbir, silakan dibuka. Ya, silakan. Silakan Bapak Ikram dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Saya mau tanya, saya punya adik yang insya Allah akan segera menikah, seorang laki-laki. Namun qadarullah belum memiliki rumah. Ada dana, apakah baiknya dana tersebut dipakai untuk mengontrak, dalam artian bukan menjadi rumahnya sendiri dan dia akan membayar kontrakan terus berarti ya Ustaz, atau boleh mencicil rumah, arti kata dia mengambil KPR seperti itu Ustaz. Itu saja, karena keinginan dari orang tua sebenarnya diberikan masukan untuk mencicil, karena biar berpikir nantinya bisa mempunyai rumah sendiri untuk keluarganya gitu.
Namun saya ataupun dari kakaknya berpikir untuk lebih baik mengontrak saja karena untuk mengurangi ataupun menghindar dari riba. Bagaimana ya Ustadz untuk nasihatnya agar orang tua juga bisa menerima dengan baik seperti itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mencicil rumah, yang jelas lihat kemampuan dulu di sini. Lihat kemampuan tentunya ya. Ada beberapa lembaga juga yang bisa jadi solusi untuk memiliki rumah tanpa riba gitu, ada. Coba tanya-tanya tentang info ini. Kalau tidak salah Ustadz Irwandi punya lembaga khusus tentang itu gitu loh. Kalau bisa dapat solusi di situ lebih baik gitu ya. Tapi saran saya kalau bebas utang lebih baik. Ya. Karena kita tidak tahu kemampuan kita ke depan gimana bisa lunasi, terus masa depan kita nggak tahu kalau nanti terjadi penghalang sehingga kita tertumpuk utang sana sini gitu ya. Dan membiasakan memang tidak berutang. Perlu diketahui tadi nafkah rumah. Tadi kan kita masuki nafkah tadi saya sebut itu kan wajib ya. Tapi kan bisa dengan memiliki rumah, bisa dengan sewa atau kontrak, ya. Bisa juga dengan ya tinggal bersama orang tua gitu atau mertua. Ini tidak masalah selama istri ridho gitu ya. Tidak masalah kalau begini, kalau memang tidak punya kemampuan. Nantinya kalau dia mau mandiri ya tinggal mandiri, dia tinggal atur nanti gimana dia mengaturnya dengan istrinya. Dia bisa menghemat bagaimana, menyicil supaya punya tabungan, kan lebih enak gitu daripada mencicil KPR. Mencicil KPR iya gini ya, kalau ciri-ciri orang kredit ini ya Bu ya. Dengan kredit itu cepat dapat tetapi harga lebih mahal. Ini kredit apapun nih. Mau kredit motor, mobil ataupun rumah gitu ya. Pasti ini. Namun dengan kita beli tunai memang lama untuk punya. Ya, memang lama untuk punya. Tetapi ya, kita akan dapat harga lebih murah. Dan ini biasanya orang-orang tua dulu itu mereka pakai cara ini gitu. Mereka nyicil bangun rumah itu bertahap. Ada tanah, beli tanah dulu gitu ya. Punya kemampuan lagi beli untuk bahan bangunan dulu disiapin gitu. Habis itu mereka bangun rumah pelan-pelan. Rumah belum bisa di keramik, keramik belakangan aja, yang penting kita bisa masuk dalam rumah deh, tinggal di situ. Kayak dulu tuh orang-orang tua kita. Ya, orang-orang tua zaman dulu tuh seperti itu. Kalau kita sekarang malu kalau punya rumah kayak begitu. Padahal nanti akhirnya juga sama, yang satu punya rumah cepat tapi ya mungkin nggak ya namanya rumah KPR kan pas-pasan juga kan. Tapi kalau punya rumah dia mau bersabar mungkin bisa punya rumah lebih bagus daripada rumah KPR gitu. Ini prinsipnya. Nah, coba Ibu foto ini aja yang saya ketik ini bisa jadi bahan pelajaran. Baik, berikutnya lagi. Anda bacakan lagi di kolom chat. Sudah mulai berdatangan pertanyaannya. Maka Anda coba dengan yang sesuai dengan tema. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga, tim muslimah dan kaum muslimin secara umum. Izin bertanya, sejauh mana kewajiban seorang janda cerai hidup dalam menafkahi anak-anaknya? Apakah pahalanya sama dengan seorang ayah yang mencari nafkah buat anaknya? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Akhirnya janda mengurus anak-anaknya sendiri ya. Nah, tapi cerai hidup Ustaz. Cerai hidup ya. Yang jelas nafkah akhirnya berada di tangan ibu berarti. Iya kan? Dan tentu ada hadis sebenarnya di sini yang tadi saya lewati. Coba saya bacakan hadisnya dulu ya.
Ada seorang ibu bersama 2 putrinya menemuiku, yaitu menemui Aisyah. Aisyah yang ceritakan ini ya. Meminta makanan. Tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Cuma 1 butir kurma saja. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya. Dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu kemudian ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi SAW, maka aku pun mengabarkannya, yaitu Aisyah mengabarkannya kepada beliau tentang hal tadi. Lantas beliau bersabda, manibtuliya min hadhil banati bisyai'in fa asana ilaihinna kunna lau sitron minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Di antara yang bisa kita petik dari hadis ini apa? Jika ada seorang ibu yang merawat anak-anaknya sendiri, ini kan nggak ceritakan ayahnya di sini ya, dia merawat anak-anak perempuannya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, dia nafkahi itu, maka ini akan dapat keutamaan ini, akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dia selamat dari api neraka insya Allah. Maka niatkan ikhlas pada Allah untuk mengurus. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan dan diberikan solusi untuk masalah nafkah. Ya, silakan lagi berikutnya. Ya. Yuk, Ana coba bacakan lagi Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin Ana gabung karena berkesinambungan Ustaz. Bismillah, Ustaz, apakah hukumnya jika suami menyerahkan semua nafkah keuangan kepada istri untuk mengatur apakah dibenarkan secara hukum Islam ataukah tetap harus suami yang mengaturnya? Dan bagaimanakah jika pendapatan seorang istri yang dengan pendapatan tersebut istri ingin bersedekah atau memberikan kepada orang tua dan saudaranya dari istri, apakah itu perlu laporan detail ke suami Ustaz? Oke. Baik. Kalau yang pertama ini istri diberi hak untuk mengatur keuangan ya. Jadi ini sah-sah saja. Ini biar tidak konflik ya. Boleh-boleh saja. Saya tidak terlalu melarang hal ini. Yang penting di sini harta suami dan harta istri mesti jelas. Gitu. Artinya nanti kalau ke depan ada konflik dalam masalah harta ini bisa dipisah gitu loh. Nah, bisa dipisah. Kalau istri mau ngatur silakan, tidak ada problem di situ. Dan sebagian urf masyarakat istri yang mengatur itu tidak ada masalah. Adapun kalau sedekah dari istri nanti dilihat di sini ya, kalau itu harta suami. Jadi kalau istri bersedekah harus izin suami. Namun kalau itu harta istri, kalau dia mau sedekahkan tanpa izin suami juga boleh. Tapi saran saya sebaiknya beritahu suami. Agar tidak ada kecurigaan jelek, suuzon, dan konflik. Baiknya beritahu saja. Itu lebih aman. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi berikutnya. Ini ada pertanyaan tentang seseorang yang diberi wewenang untuk mengatur keuangan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada hutang lebih dari 20 juta, bolehkah kita bersedekah? Misalnya tiap Jumat 100.000 atau 200.000, atau apa sebaiknya sedekah itu dikumpulkan untuk menyicil hutang? Oleh kata Anda Ustaz. Sedekah sedangkan masih punya utang. Kita rinci jadi 2. Utang itu ada yang jatuh tempo saat ini, berbarengan dengan keinginan kita sedekah. Ya. Maka kalau seperti itu, saran saya dahulukan utang. Karena utangnya jatuh tempo. Tapi kalau utang ini tidak pas jatuh tempo, tidak pas ditagih, ya, maka sah-sah saja untuk bersedekah. Akan tetapi ya, melunasi utang tetap lebih baik.
Artinya kalau dia punya harta berlebih, ya daripada dia banyak sedekah, mendingan dia selesaikan utang itu dengan segera ya. Jadi utang diselesaikan dengan segera itu lebih baik karena mengurangi beban kewajiban. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, dia tetap utang prioritas tadi. Iya. Hak orang lain yang memang harus kita tunaikan. Lanjut Ustaz, pertanyaan agak panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, apakah dalam Islam juga diajarkan cara mengatur keuangan keluarga di masa yang akan datang dalam hal investasi untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, seperti contohnya memenuhi kebutuhan uang pakal sekolah anak, uang sekolah bulanan anak, biaya pernikahan anak, keinginan memiliki rumah sendiri dan lain-lain. Jadi Allah khairan Ustaz. Silakan menabung. Saya sebenarnya pembahasan berikutnya ini saya bahas tentang menabung gitu ya. Bahasanya sedikit nanti dan tentang investasi gitu. Ini saya bahas dari satu buku dari guru saya Dr. Labib Najib tentang masalah ini. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bahas ini juga. Jadi menabung tetap masih dibolehkan, investasi juga. Namun di sini saya beri catatan penting. Pertama, harap hindari asuransi. Jadi jangan bentuk investasinya atau menabungnya asuransi ya. Dihindari ini dengan tanam premi kemudian untuk dapatkan klaim nanti di waktu yang sudah ditentukan gitu. Baiknya dihindari. Sebenarnya banyak ruginya deh daripada banyak untungnya. Terus tidak ikuti deposito juga. Kalau biasanya di beberapa bank itu tawarkan deposito ini, deposito itu ya. Dihindari lebih baik. Ya. Kemudian ya menabung normal-normal saja. Kalau bisa nabung sendiri tanpa di bank lebih baik. Namun kalau terpaksa di bank ya sudah. Tapi dia punya konsekuensi kalau menabung di bank. Ya di bank ya bunga tidak dimanfaatin, berarti bunga dikeluarkan. Nah, kalau dia investasi berarti di sini perlu cari orang amanah. Usahanya harus jelas. Ya, jelas hasilnya bagaimana, progresnya seperti apa, harus jelas itu. Jangan cuma investasi saja gitu. Jangan terpengaruh dengan omongan orang gitu ya. Harus timbang baik-baik kalau mau investasikan di tempat orang lain gitu. Beda kalau kita investasikan untuk usaha kita sendiri. Nah, kalau untuk tempat orang lain ya banyak pertimbangan di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin? Nah, satu lagi Pak. Ya. Coba pilih. Dan ini satu pertanyaan tapi ada dua Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama, keadaan suami baru mulai usaha yang kemungkinan baru akan berprofit di 2 tahun ke depan. Saat ini income kami nol dan hidup dengan uang warisan keluarga saya. Sudah beberapa tahun begini keadaannya. Saya hanya diminta untuk ridho dan ikhlas. Mungkin bisa bertahan hanya sampai dengan 5 bulan ke depan. Tapi saat saya tanya bagaimana plan ke depannya akan hal ini, saya malah dimarahi. Apakah harta yang saya keluarkan untuk termasuk sedekah, untuk keluarga termasuk sedekah? 2, apakah tepat jika saya baca doa menghindari hutang untuk masalah ini? Baik. Yang jelas kalau dilihat dari deskripsi yang Ibu sampaikan, sebenarnya suami lalai di sini dari nafkah ya. Karena profitnya baru 2 tahun, dia harus punya nafkah yang saat ini dong. Kemudian istri kalau keluarkan harta, tadi waris ya, itu harta milik dia. Harta untuk suami dan anak. Sejatinya istri cuma membantu saja gitu. Istri cuma membantu atau bersedekah biasa gitu. Tapi beban nafkah sejatinya tetap dari suami. Ini kewajiban suami. Jadi jangan bergantung pada istri. Nanti bisa kena hadis nih. Ya. Kafa bil mari itsman ayudhi ama yakut. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia melalaikan orang yang harus dia tanggung nafkahnya. Jadi saran saya
Cuma minta suami supaya dengan adanya modal barangkali bisa kerja yang bisa memenuhi kebutuhan tiap bulannya, tiap waktunya. Jadi jangan cuma suruh istri tidur dan ikhlas saja, enggak seperti itu. Suami lalai pokoknya di sini. Dan dosa kalau dia melalaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin cukup ya. Kalau tapi untuk hal tadi, untuk kembali ke tugas suami itu ya menafkahi, jangan bergantung pada istri, Ustaz. Jangan, nggak boleh. Masya Allah, semoga dimudahkan, Ustaz. Ustaz, izin menyimpulkan kajian ini sekali untuk Ustaz. Iya, Allah barik fiik, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Manajemen keluarga, manajemen keuangan dalam keluarga, dalam rumah tangga sebetulnya gampang-gampang sulit. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah akan mudah. Dan pakai kacamata kuda biasanya bisa membantu. Adapun yang di poin-poin penting yang dicatat tadi di dalam kajian kita hari ini, yaitu yang pertama adalah bersifat pertengahan. Jadi kita tidak boleh terlalu pelit, kita juga tidak boleh berlebihan dalam membuang harta kita. Yang kedua, potong rencana anggaran rumah tangga sehingga semuanya bisa teratur dan mudah. Yang ketiga, berbelanjalah sesuai kebutuhan. Utamakan ada primer, ada sekunder dan tersier. Pilih yang paling penting terlebih dahulu. Dan yang keempat, berbelanjalah sesuai kemampuan. Jangan hawa nafsu kita yang malah jadi dominan, tapi sesuai kemampuan kita. Yang kelima, berbelanjalah dengan bijak. Sering bertanya kepada diri kita, kenapa belanja ini, kenapa belanja itu. Yang keenam, selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, jangan beli baru. Jadi manfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Dan yang paling penting yang ditebali, yang di garis bawahnya adalah poin ketujuh, yaitu jauhi berutang. Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik Abu Muhammad. Insya Allah next kajian kita akan bahas lagi kajian-kajian yang greget Ustaz. Mudah-mudahan bisa ketemu di Bandung nanti ya. Amin Ustaz, insya Allah. Sekali lagi Ustaz, jazakallah khair. Oh ya, Allah barik fiik. Ibadah jazakallah khair. Terima kasih banyak, suatu kehormatan bisa belajar bersama antum semua. Doa kami, semoga kita dimudahkan untuk belajar lagi offline. Semoga kita bisa berhadapan lagi dengan para guru-guru kita, sehingga makin erat hubungan kita dengan guru-guru kita. Semoga Allah angkat pandemi ini, semoga Allah berikan kita semua kesehatan, dan semoga Allah mudahkan urusan kita. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.